Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang daya inverter ya. Jadi kalau kemarin kita mengukur arus, tegangan, arus. Nah, sekarang kita coba mengukur daya. Jadi implementasi hukum Ohm dalam hal daya ya. Jadi kan kita sudah mempelajari hukum Ohm, arus dan tegangan. Nah, kita juga mesti tahu implementasi dari arus kali hambatan, ya. Kemudian juga tegangan, ya, tegangan dengan hambatan. Ya, tapi kalau arus kali tegangan kan daya, tapi bisa juga daya itu diperoleh dari arus dan hambatan. Nah, itu mesti kita coba bahas ya. Kali ini saya mengimplementasikan dalam inverter ya, daya dalam inverter. Kalau di awal perkuliahan kita daya itu kita implementasi dalam lampu. Apakah daya hanya di lampu saja? Tidak ya. Jadi kita coba di implementasi yang lain. Kita coba mengembangkan inverter sekarang. Daya pada inverter. Baik, kita mulai aja. Ya, ini adalah rangkaian inverter yang sudah saya tunjukkan minggu yang lalu ya. Dan kita coba mengeksplor ya. Jadi kita kembangkan lagi apakah implementasi alat ukur dalam hal mengukur daya itu bisa kita lakukan. Nah, itu yang kita tantangan untuk kita lakukan eksperimennya ya. Jadi di sini ada osilator ya, osilator. Kemudian di sini ada penguat arus ya, kemarin sudah saya bahas. Lalu di sini adalah penguat akhir yang mengalirkan ya sambung putus untuk primer sisi atas dan primer sisi bawah, sehingga di sekunder muncul tegangan sinusoidal. Ya, jadi di sini osilator tegangannya kecil. Ya, pengisian pengosongan kapasitor ini tegangannya kecil, maka perlu dikuatkan pakai penguat arus. Kemudian arus yang sudah kuat tadi digunakan untuk mengaktifkan transfer di switch akhir di trafo ya. Jadi pokoknya berhubungan dengan trafo itu biasanya transfer switch aliran arus ya. Jadi ini transfer yang arusnya besar karena di sini dialiri arus yang cukup besar. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas ini ya. Baik, kita lanjutkan. Fokusnya nanti di output ya. Di ini ada tulisan load atau beban. Nanti ini yang menarik, kita kasih beban pada inverter itu untuk mengukur daya. Ya, jadi daya inverter itu daya outputnya ya. Daya inverter itu daya outputnya. Yang kita bahas itu daya outputnya. Nah, outputnya ini ada beban. Nah, nanti kita kasih beban ya untuk mengukur daya. Nah, karena daya itu bisa tegangan kali arus, tapi juga bisa tegangan terhadap hambatan atau tegangan terhadap beban. Nah, itu. Nah, coba kita eksperimenkan ya. Baik, lebih dulu kita pelajari dulu materinya sehingga saat kita eksperimen nanti bisa lebih mudah memahaminya ya. Baik, daya listrik dan rumus untuk menghitungnya. Sumber listrik seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya, ya ini lagi-lagi beban ya, maka kita coba bereksperimen dengan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Ya, ini sumber energi itu menghasilkan daya kalau ada beban. Kalau tidak ada beban, itu tidak ada daya yang keluar sebenarnya. Ya, jadi kalau lampu ya, lampu tidak ada PLN ya, PLN tidak ada lampu yang dihidupkan, itu berarti dayanya nggak keluar. Tidak ada aliran arus, tidak ada aliran daya. Kata kuncinya di beban ya. Kemudian saya lanjutkan lagi, daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Ya, jadi
konsumsi energi itu bisa diketahui dari daya listrik yang ditimbulkan. Konsumsi energi itu ditentukan oleh daya listrik yang ditimbulkan. Jadi kalau dayanya semakin besar, maka konsumsi listriknya, konsumsi energinya itu juga sama besar. Ya. Jadi dayanya semakin besar, konsumsi energi listriknya juga besar. Ya, sehingga contoh simpel aja, kalau misalkan Anda punya lampu 5 watt dengan 15 watt, sama-sama 5 belakangnya. Yang 5 watt lampunya redup, tapi yang 15 watt lampunya terang. Itu menunjukkan bahwa daya listrik itu menunjukkan tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau konsumsi energi rangkaian listrik. Ini dayanya gede, konsumsi listriknya juga gede. Dayanya besar, konsumsi listriknya juga besar. Tapi memang efeknya seperti lampu ya, dayanya besar, listriknya besar, terang yang ditimbulkan. Nah, itu memang menjadi sebuah hukum kekekalan energi ya. Daya gede ya terang, daya kecil ya redup. Nah, itu kekekalan energi. Lalu contohnya lampu pijar menyerap daya listrik yang diterimanya dan mengubahnya menjadi cahaya. Nah, ini lampu pijar menyerap daya listrik yang diterimanya dan mengubahnya menjadi cahaya. Jadi daya listrik itu daya besar ya, maka cahaya yang ditimbulkannya ya, daya yang dipancarkannya juga ikut, cahaya yang dipancarkannya juga ikut besar. Nah, rumus daya itu bisa jadi dari P sama dengan V kali I. Daya itu tegangan kali arus, atau daya juga sama dengan tegangan kuadrat dibagi hambatan. Nah, ini coba akan kita eksperimenkan ya. Jadi daya didapatkan dari tegangan kuadrat dibagi hambatan, atau daya sama dengan tegangan kuadrat dibagi beban. Nah, coba kita bereksperimen di beban ya, di mana daya listrik dengan satuan watt ya, kemudian tegangan listrik dengan satuan volt, lalu arus listrik dengan satuan ampere, lalu apa lagi nih, beban ini R nih ya, hambatan dengan satuan ohm. Nah, itu yang akan kita eksperimen, yaitu daya sama dengan tegangan kuadrat dibagi hambatan. Nah, itu yang akan kita coba eksperimenkan ya. Ya, coba kita lanjutkan. Arus power inverter DC to AC. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke inverter sekarang. Inverter DC to AC merupakan sebuah alat untuk mengubah tegangan DC ke arus bolak-balik. Ya. Jadi inverter itu atau istilahnya inverter DC to AC ya, merupakan sebuah alat untuk mengubah tegangan DC ini biasanya aki ya, ke arus bolak-balik atau dirubah ke AC. Nah, tegangan input biasanya berupa tegangan 12 volt DC. Lalu outputnya itu adalah 220 volt AC. Nah, ini adalah karakteristik dari inverter DC to AC. Nah, inverter memiliki spesifikasi berdasarkan output beban dalam satuan watt. Nah, ini akan kita coba menghitung daya itu melalui beban yang dipasang. Ya, jadi inverter memiliki spesifikasi berdasarkan output beban dalam satuan watt. Ya, jadi nanti maksudnya gini, dayanya ditentukan oleh hambatan, dayanya ditentukan oleh beban. Nah, itu yang akan kita coba eksperimenkan. Nah, ini salah satu contoh produk inverter ya. Ini bila menggunakan aki 12 volt dengan inverter daya 1000 watt, maka aki yang digunakan sebaiknya kapasitasnya 100 ampere hours ya, atau 1/10 dari beban output maksimal inverter yang digunakan. Jadi maksudnya gini, ini kan inverter. Saya yakin Anda banyak temukan ini di toko-toko elektronik ya. Dayanya 1000 watt. Nah, power inverter 1000 watt ini akan mencapai 1000 watt ya, atau inverter ini akan menghasilkan output 1000 watt apabila akinya yang 12 volt itu
mempunyai kemampuan arus 100 ampere hours. Nah, maksudnya seperti itu, atau 1/10 dari watt output. Jadi kalau output wattnya 1000, maka ampernya itu paling nggak 1/10-nya, yaitu 100 ampere hours. Jadi tidak bisa Anda beli inverter 1000 watt ya, terus Anda kasih aki motor, aki sepeda motor ya 12 volt, 5 ampere misalkan, tidak bisa. 1000 watt nggak akan keluar. Nah itu ya. Jadi pemahaman ini yang mesti kita pelajari ya. Tidak bisa inverter itu sembarang aki pasti outputnya 1000 watt, tidak bisa gitu ya. Jadi inverter itu bisa mengeluarkan 1000 watt apabila ampernya, akinya yang dipasang mempunyai ampere 1/10 dari output watt yang dihasilkan. Jadi kalau ini power inverternya ini tertulis 1000 watt, maka aki yang bisa kita rekomendasikan agar outputnya 1000 watt adalah aki dengan ampere 100 ampere hours. Nah kan tidak semua aki sebesar itu masalahnya ya. Aki itu kan enggak selalu besar masalahnya. Nah makanya hati-hati kalau Anda beli inverter, jangan tergoda dengan nilai watt yang besar kalau memang enggak punya aki yang besar ya. Itu yang mesti kita sikapi positif itu begitu ya. Jadi yang mesti kita pahami itu hal-hal yang positif ya. Jadi kalau beli inverter, Anda harus tahu dulu Anda punya aki berapa ampere, nah gitu mikirnya. Jangan beli inverter lalu kita pasang sembarang aki, tidak boleh ya. Anda punya aki berapa ampere, nah kira-kira berapa watt yang bisa kita dapatkan dengan aki yang kita punya. Nah itu seperti itu mestinya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah sekarang bagaimana menentukan arus aki? Contoh, perhitungan arus yang digunakan oleh aki dari inverter 1000 watt ya, untuk menghidupkan lampu dengan daya, ini enggak lampu aja sih, pokoknya rumah ya, menghidupkan rumah dengan daya 1000 watt sebagai berikut. Rumus daya, tegangan input kali arus input sama dengan tegangan output kali arus output. Ini kekekalan energi juga ya. Jadi daya input itu mestinya sama dengan daya output. Daya yang diberikan sama dengan daya yang dikeluarkan. Ya, tidak bisa seperti tadi itu aki 12 volt 5 ampere ya. Tegangan 12. Arusnya 5 ampere, berarti 5 kali 12 60 watt. Lalu V-out-nya Anda ingin 1000 watt, itu tidak bisa. Mana mungkin daya input 60 watt bisa menghasilkan 1000 watt, itu nggak mungkin. Nah, itu yang mesti kita pahami secara positif ya. Maka yang betul bagaimana? Ini rumusnya ya. Karena V-in kali arus tegangan input kali arus input sama dengan tegangan output kali arus output. Ya, itu harus dipegang ini ya. Maka sini V-in-nya tegangan inputnya 12 volt, arus inputnya ini arus aki 86,80 ampere ya. Itu akan sama dengan V-out-nya 220, lalu arus outputnya 4,54, yang mana ini saya hitung ben podo-podo 1000 watt-nya, karena daya input harus sama dengan daya output ya. Nggak mungkin dayanya kecil outputnya besar, itu nggak mungkin. Maka ngitungnya agar sama-sama wattnya, daya input dan daya output, maka saya masukkan nilai aki-nya 12 volt, lalu nilai tegangannya outputnya 220 volt, maka ketemu arusnya ya dengan daya watt yang sama ya. Jadi 1000 dibagi 220 sekitar 4,54 ampere. 1000 dibagi 12 volt sama dengan 86,8 ampere. Jadi kalau kita ingin inverter 1000 watt tadi itu bekerja dengan baik dengan tegangan 220 volt ya, maka aki yang kita pasang adalah 12 volt dengan arus 86,8 ampere. Nah itu yang benar itu ya. Nah itu yang mesti kita pahami positif ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah masalahnya tidak semua aki mempunyai ampere sebesar itu
itu maksudnya sampai 100 itu nggak ada ya. Nah makanya ya kalau beli inverter ya jangan asumsi harus besar ya. Ya lihat kemampuan ampere akinya berapa. Contohnya ini ya, aki dengan 65 ampere hours ya. Ini 1/10-nya dari watt sekitar 600 watt. Jadi kalau Anda pakai atau punya aki seperti ini 65 ampere hours, maka inverter yang saya sarankan adalah dengan output 600 watt. Ya, sekitar itu ya. Nah, kalau misalkan aki Anda ini tertera di bodinya aki ya. Jadi kalau misalkan ini UASA ini berarti 65 ampernya ini tertulis di depan. Nah, kalau GS ini 55 AH ini berarti adalah 55 ampere hours. Nah, kalau Anda punya yang 55 ampere hours, 10 dari watt yang menghasilkan 50-an ampere hours adalah 500 watt. Nah, ini kalau Anda punya aki 55 ampere hours, ya saya sarankan Anda cari inverter dengan output 500 watt. Ya, padahal ini aki mobil, aki besar. Nah, ini paling tidak yang mesti Anda pahami dalam membeli inverter. Baik, nah dalam pertemuan kita kali ini kita coba mempelajari daya dari sebuah inverter, yang mana itu akan kita bahas dalam eksperimen sederhana ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita sudah bahas inverter, tak kira sudah cukup banyak ya. Coba kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada sebuah rangkaian inverter. Nah, ini osilator ya. Kemarin kita pakai flip-flop. Ini juga flip-flop tapi saya picu ya. Flip-flopnya saya picu dengan osilator supaya lebih stabil. Kemudian ada penguat, lalu ada penguat akhir untuk mengalirkan arus melalui trafo primer secara bergantian. Nanti kita amati melalui osiloskop. Nah, ini sudah kita eksperimenkan minggu kemarin. Cuma yang menarik di sini ya, beban menjadi acuan kita menentukan ini berapa watt. Ya, ini beban. Nah, ini eksperimen kita hari ini ya. Kita kasih beban resistor, kita ukur tegangannya, kita amati bentuk tegangannya pakai osiloskop. Diukur tegangan pakai voltmeter AC. Ya. Baik, kita masuk ke rangkaian aja. Nah, ini rangkaiannya sudah saya hidupkan ya. Anda amati, ini ada osilator. Kalau saya perbesar osilatornya, ini saya kasih hanya 1 Hz. Ya, ini hanya 1 Hz saja untuk mempermudah pengamatan. Kalau terlalu tinggi nanti susah mengamati karena ini hanya eksperimen. Nah, indikatornya aja. Nah, ini nyala bergantian, ini berarti frekuensinya rendah. Kalau frekuensi tinggi, wah kita nggak bisa lihat ya, karena mata kita nggak mampu melihatnya. Nah, coba ini saya kembalikan bentuk tampilannya. Baik ya, ini osilatornya, ini penguatnya kemarin sudah kita bahas. Ini transistor akhir ya, yang membuat tegangan DC, ya ini tegangan DC. Coba ini saya perbesar. Ya, jadi ceritanya transistor ini dipicu oleh osilator yang ada di belakang, dikuatkan dulu supaya arusnya kuat, lalu transistor ini akan diaktifkan. Nah, transistor ini akan menguatkan trafo, di sini ada trafo. Nah, ujung dari trafo ini akan terhubung dengan tegangan DC ya, ini tegangan DC-nya. Ini kebetulan tegangan DC-nya 12 volt ya. Nah, ini dikasih dari aki ya. 12 volt.
Nah, kalau transfer ini bekerja, maka terjadi aliran arus dari trafo menuju ke transistor untuk memicu tegangan di sekunder. Nah, ini sudah muncul tegangan di sekundernya. Nah, ini ya, ada positif negatifnya. Dan kalau Anda perhatikan di sini time per diff-nya saya kasih 5 detik. Nah, ini 5 detik. Ini memang saya harapkan muncul frekuensi yang banyak ya. 5 detik. Kemudian ini terukur nanti pakai voltmeter AC. Ini simbolnya AC ya. Jadi ini voltmeter, posisi voltmeter ini AC. Ini terlihat simbolnya AC. Kemudian trafo ini ada beban R 22 ohm. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini dengan beban 22 ohm nanti kita hitung berapa daya dari inverter kita kali ini. Dan ini memang kecil. Memang kita nggak membahas sampai 1000 watt tadi, tapi yang kita bahas adalah bagaimana cara teknik pengukurannya. Nah, ini osiloskop untuk memantau bentuk gelombang ya. Nah, ini kalau Anda lihat ini terukur, ini coba ini saya pause ya. Nah, ini ya. Ini rata-rata tegangannya ini kalau Anda perhatikan, ini posisinya antara 3 dan 6 ya. Sekitar 4 volt di sini. Ini kan puncak tegangannya kan memang di sampai 6 ya, tapi tegangan rata-ratanya itu terukur pakai voltmeter sekitar 4,3 volt. Ya, mungkin nanti kita hitung lebih kurangnya seperti itulah gitu ya. Jadi memang tidak tepat presisi, nanti sekitar 4 volt lah gitu. Ya, ini yang penting kan kita tahu cara mengukur wattnya ya. Ya, yang kita pelajari itu teknik pengukurannya gitu ya, teknik pengukurannya. Jadi kita anggap ini sekitar 4 volt. Ini bentuk gelombangnya kalau Anda perhatikan, ini time per diff-nya 0 sampai 5. Ini jumlah gelombangnya berapa ini? 1 2 3 4 5. Ya. Kan ini satu gelombang. Jadi ini satu periode ya. Ini positif, kemudian negatif. Gelombang pertama. Ini positif, kemudian negatif. Ini gelombang kedua, ini positif dan negatif. Gelombang ketiga, ini positif, negatif, gelombang keempat ya. Lalu positif, negatif, gelombang kelima. Jadi 0 sampai 5 detik ini 5 gelombang. Nah, kalau misalkan Anda masih kurang yakin, coba ini time per diff-nya saya kasih yang lebih kecil lagi. Nah, ini Anda perhatikan time per diff-nya saya ganti 1 second atau 1 detik, dan ternyata menampilkan 1 gelombang. Berarti satu periodenya adalah 1 detik. Nah, itu yang mesti kita jadikan acuan ya. Oh, ternyata 1 periodenya atau 1 gelombangnya 1 detik. Ini terukur di osiloskop ini. Demikian juga terulang di detik berikutnya. Ini 1 gelombang juga dalam 1 detik berikutnya. 1 gelombang terjadi pada 1 detik berikutnya. Nah, itu cara mengukur pakai osiloskop ya. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai-nilainya ya, tegangan AC-nya atau tegangan outputnya itu 4 volt AC, kemudian frekuensinya ternyata periodenya 1 detik, lalu hambatannya atau bebannya adalah 22 ohm. Nah, ini sudah saatnya kita masuk ke fase perhitungan. Nah, coba ini saya lanjutkan materinya ya. Ya, ini tadi sudah saya tunjukkan inverternya ya. Jadi di sini ada osiloskop. Nanti indikatornya ini merah hijaunya sudah bergantian, berarti memang berdetak ya. Osiloskopnya itu bergetar istilahnya. Ada gelombang. Lalu tadi sudah tak tunjukkan bentuk gelombangnya. Lalu tegangannya terukur pakai multimeter AC. Lalu diamati pakai osiloskop, lalu nilai hambatan juga sudah saya tunjukkan.
Nah, tadi sudah saya tunjukkan bahwa osilatornya itu ternyata 1 detik. Ini saya pilih, lalu saya pilih properties ya, properties. Nah, ini munculnya seperti ini ya. Jadi di sana ada hash, ini saya pilih 1. Jadi osilatornya itu 1 hash. Nah, ternyata frekuensi gelombangnya juga perlu kita hitung apakah sama-sama 1 hash. Nah, itu yang mesti kita hitung lebih dulu ya. Kemudian kita ukur kita ketahui frekuensinya ya, frekuensi osilator ya, 1 hash. Kemudian nah ini alat ukur untuk mengukur tegangan di outputnya adalah posisinya voltmeter AC ya. Tadi sudah tak tunjukkan kode simbol AC nya sudah, dan memang kita pilih yang AC. Kemudian ya, ini ya posisinya multimeter, kalau diklik lalu mode ini munculnya AC, pengukurannya pakai voltmeter AC. Berikutnya osiloskopnya tadi saya pilih pertama itu time per diff-nya, nah ini ya, time per diff-nya 5 detik. Dengan time per diff 5 detik ternyata di sini ada 5 gelombang. Tapi barusan kan saya rubah time per diff-nya 1 detik dan ternyata hanya 1 gelombang. Ini membuktikan bahwa 1 gelombang 1 periode 1 detik. Kalaupun pakai time per diff 5 detik juga sama, ternyata pakai time per diff 5 detik terdapat 5 gelombang dalam time per diff 5. Nah, berarti 1 gelombangnya adalah 1 detik, sama aja ya. Mau time per diff 5 detik maupun time per diff 1 detik sama aja. Kalau time per diff 5 detik ada 5 gelombang di sana dalam satu kotak ya. Kalau kita buat time per diff 1 detik ternyata ada 1 gelombang dalam satu kotak, itu berarti sama-sama 1 detik itu periodenya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini perhitungan ya. Hasil pengukuran dari eksperimen kita kali ini, tegangannya 4 volt AC pakai multimeter AC. Hambatannya 220 ohm. Ya, kita nggak perlu ngukur, biasanya hambatan itu ada nilai-nilai yang muncul ya, mungkin warna ya. Tapi kalaupun pakai ohmmeter juga bisa, sepenting terukur hambatannya berapa. Nah, lalu kita hitung rumus dayanya. Daya sama dengan V kuadrat dibagi R. Ingat tadi kita sudah bahas tegangan terhadap hambatan atau tegangan terhadap beban ya. Nah, ternyata rumusnya V kuadrat dibagi R, tegangannya 4 volt kuadrat ya, lalu dibagi R beban atau beban maksud saya, nilainya 22. Nah, ini kalau 4 kuadrat 4 kali 4 berarti 16, 16 dibagi 22 nilainya adalah 0,72 watt. Duh Pak, kok kecil? Ini hanya eksperimen ya. Yang penting yang Anda belajar itu cara ngukurnya, cara menentukan dayanya. Kecil besar itu relatif. Tapi eksperimen kita kali ini Anda bisa ngedelok frekuensinya, Anda bisa melihat frekuensinya, gelombangnya. Itu poinnya di situ sebenarnya. Dan cara ngitungnya Anda harus tahu ya. Kemudian berikutnya hasil pengukuran terhadap frekuensi ya. Osilatornya tadi kita sudah ukur 1 Hz. Nah, time per diff kita rubah tadi itu 1 detik. Ternyata 1 detik itu 1 gelombang. Berarti periodenya juga 1 gelombang. Nah, periodenya 1, maka untuk mengukur frekuensi ya. Frekuensi itu adalah 1 dibagi perioda. Seperperiode. Nah, kebetulan periodenya adalah 1 gelombang. 1 gelombang sesuai osiloskop ternyata 1 detik. Maka sesuai perhitungan ya, 1 dibagi 1 periode atau 1 dibagi 1 adalah 1 Hz. Nah, ini terbukti bahwa frekuensi output dari inverter itu tergantung frekuensi osilator ya. Jadi kalau frekuensi osilatornya itu 50 Hz, maka inverter kita juga 50 Hz. Kalau inverter kita outputnya frekuensinya rendah, berarti osilatornya rusak atau perlu diperbaiki bagian osilator. Karena frekuensi osilator sama dengan frekuensi output atau frekuensi tegangan output inverter. Nah, itu ya yang sudah saya dan Anda
eksperimenkan bersama. Jadi untuk mengukur daya, kita ukur tegangan outputnya, kita ukur atau kita dapatkan hambatannya atau bebannya, lalu kita pakai rumus daya sama dengan V kuadrat dibagi R, ketemu dayanya. Apapun inverternya ya. Jadi yang hari ini kita pelajari itu hanya contoh aja. Nah, apapun inverternya, kalau misalkan di rumah ya Anda ukur tegangannya 220 volt misalkan. Nah, bebanmu berapa ohm. Nah, nanti dipakai rumus V kuadrat dibagi R, ketemu daya nanti. Apa benar daya yang tertulis di invertermu itu sesuai dengan daya ukur? Nah, itu kan menarik sekali kan. Ya, ini karena kita berada di mata kuliah alat ukur ya, sehingga sudah wajar kalau kita belajar mengukur daya inverter. Lalu frekuensi, tadi sudah kita buktikan bahwa frekuensi osilator inverter itu sama dengan frekuensi output dari inverter. Atau kalau dibalik ya, frekuensi output tegangan inverter itu ditentukan oleh frekuensi osilator. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan kita kali ini. Harapan saya bisa menyampaikan apa yang bermanfaat, dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, saya kira itu dulu. Sekian dan terima kasih.